Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita mulai, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Rudi Alhempi sebagai pengampu mata kuliah kewirausahaan. Pada pertemuan ini, saya ingin menyampaikan tentang wawasan kewirausahaan. Nah, memang sudah selayaknya sebelum kita mulai, paling tidak hari ini kita akan bicarakan wawasan kewirausahaan, baik tentang apa itu kewirausahaan, bagaimana kewirausahaan, dan segala sesuatu yang terkait dengan kewirausahaan sebagai suatu pengantar. Baik, yang kemudian kita akan menyebutnya dengan bahasa lain yang biasa disebut dengan entrepreneur. Kemudian, bila kita melihat gambar di atas, maksudnya ada ini ya, ada kita melihat gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Nah, maka yang akan muncul pertanyaan sebenarnya adalah apa itu ya wirausaha? Kok ada yang jualan, kok ada yang buka ini, ada yang buka kafe, ada yang buat makanan. Nah, berdasarkan gambar di atas, berarti di sekeliling tempat kita tinggal, kita bisa melihat begitu banyak wirausaha, begitu banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh masyarakat, atau begitu banyak usaha yang dapat kita lihat. Benarkah demikian? Yang jelasnya ada 1, 2, 3, dan 4. Ya. Nah, sebagai contoh, ada yang memiliki warung kelontong. Ini gambar pertama ini. Ya, ada yang memiliki warung kelontong dan ada juga yang memiliki outlet. Ini nih, yang banyak berbelanja di warung nih. Kemudian ada yang memiliki bisnis online. Mereka duduk di bawah payung yang sama, tapi mereka sibuk dengan mengotak-ngatik laptop dan handphone. Ada juga yang memiliki kios di pasar. Dan ada juga yang membuat makanan, atau ada juga yang membuat produk di rumah dan menjualnya secara online. Kemudian setelah kita tahu seperti ini, paling tidak akan muncul pertanyaan, wirausaha ya? Nah, kalau wirausaha, apa yang dimaksud dengan wirausaha? Dari penjelasan di atas, dapat kita gambarkan bahwa, atau dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa wirausaha atau entrepreneur adalah seseorang yang berani mengambil risiko dan dengan berani mencoba segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya untuk menciptakan suatu produk baru. Dalam bisnis, pengusaha menggunakan unsur-unsur yang mendukung usahanya, seperti sumber daya alam, bahan baku yang digunakan, orang-orang yang dijalankan, dan pengelolaan modal yang baik, serta teknologi yang menyertainya sejalan dengan perkembangan zaman. Kita ambil contoh, benarkah mereka? Artinya dengan ada beban seperti itu, dia harus bikin apa? Muncul cara, muncul ide, muncul strategi. Nah, kemudian itu dia menggunakan apa? Ada orang-orang yang berani dia bayar, yang berani dia berikan gaji, yang berani diberikan honor. Kemudian selain daripada itu, unsur-unsur yang mendukung lain seperti apa? Dia juga perlu buat tempat, dia juga perlu bahan baku, dia juga perlu orang, dan pengelolaan modalnya seperti apa. Sehingga jelas hari ini dia keluarin modal berapa dan mendapatkan berapa. Itu ya yang muncul. Sehingga dapat disimpulkan seperti penjelasan ini. Baik, kita lanjut dengan konsep dasar kewirausahaan. Setelah kita mengetahui bahwa wawasan kewirausahaan itu seperti apa, ya, ada yang usaha ini, ada usaha ini, ada usaha ini, ada usaha ini. Kemudian kita mulai masuk dengan konsep dasar kewirausahaan. Apa itu sebenarnya konsep dasar kewirausahaan? Baik, jika kita melihat bahwa konsep dasar kewirausahaan, paling tidak kita harus tahu kewirausahaan itu apa. Kenapa dia disebut dengan wirausaha? Kemudian bagaimana dengan pengertian wirausaha? Baik, di sini saya kepengen jelaskan bahwa pengertian wirausaha dulu nih, sehingga
kok bisa ya orang-orang itu menyebut wirausaha? Nah, dari penjelasan itu bisa kita buat sebuah pengertian bahwa wirausaha itu menurut pendapat yang di atas tadi kan berbagai macam cara. Nah, ini dapat kita simpulkan lagi bahwa seorang berani berusaha secara mandiri. Jelas ya, wirausaha itu yang namanya wirausaha berani berusaha keras gitu. Kemudian dia berani berusaha secara mandiri dengan mengarahkan sumber daya dan upaya meliputi kepandaian mengenali produk baru. Ingat, biasa orang jual kue donat itu digoreng biasa saja. Ini kemudian yang biasa dilakukan dikasih dengan gula pasir yang halus. Tetapi saat ini beda. Dia akan campur dikasih coklat, kemudian dikasih yang berwarna hijau, dia kasih yang warna merah. Ini salah satu ya. Kemudian selain daripada itu, dia menentukan cara produksi, cara membuatnya. Dia menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Untuk apa? Untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai tinggi. Artinya apa? Dia mulai mencoba menerapkan strategi. Dia mulai menjual yang semula dia jual diletakkan di tempatnya aja, sekarang dia menggunakan handphone. Dia promo dan disampaikan. Kemudian dia berharap bisa jadi face to face penyampaiannya dari mulut ke mulut sehingga digemari dan diminati. Itu yang dimaksud dengan wirausaha. Baik, kita lanjut. Kemudian setelah kita mengenal seperti itu, bahwa kita juga harus tahu kewirausahaan itu konsep dasarnya seperti apa. Nah, di sini dikatakan, esensi dari kewirausahaan adalah menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengkombinasian sumber daya dengan cara baru dan berbeda agar dapat bersaing. Artinya, pada saat buat produk itu tidak mesti sama. Ya, donat yang digemari berbentuk lingkaran. Sekarang dia bisa buat donat ya segi empat. Kemudian dia kasih kombinasi warna. Sehingga ini merupakan cara-cara baru dia buat adonan sendiri. Nah, dari penjelasan esensi di atas tadi, maka dapat lagi kita simpulkan lagi bahwa ternyata wirausaha itu adalah mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang atau opportunity dan perbaikan atau yang biasa disebut dengan preparation. Baik, kita lanjut bahwa ternyata penjelasan tentang wirausaha itu banyak penjelasan lain yang bisa dijadikan acuan. Ya, kita ambil contoh. Ada para ahli yang juga menjelaskan bahwa menurut Surya, dia katakan bahwa, menurut Suryana, dia katakan bahwa kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar. Ingat, tadi menyatakan kemampuan kreatif dan inovatif juga, tapi ini kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Apa saja kegiatan kreatif dan inovatif? Salah satu di antaranya adalah ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang terbaik, yang menjadi kreativitas. Apa itu yang menjadi kreativitas? Yang di sini dikatakan bahwa kemampuan mengembangkan ide-ide. Selain daripada itu, untuk setelah kreativitas, kita mengenal adanya inovasi. Apalagi inovasinya? Kemampuan menerapkan kreativitas. Nah, kedua hal ini, kreatif dan inovatif, itu dimasukkan ke dalam, ini dia, berpikir kreatif, bertindak inovatif. Oke, baik ya, kita lanjut. Kemudian kewirausahaan itu muncul kapan? Kewirausahaan itu muncul yang pertama apabila seorang individu berani mengembangkan usaha-usaha dan ide-ide barunya. Dia perkenalkan kepada orang lain. Silahkan orang contoh, silahkan jadi pesaing. Kemudian yang kedua, suatu nilai atau dia dikatakan wirausaha apabila ada suatu nilai yang dijadikan sumber daya, tenaga, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis.
Kemudian yang selanjutnya bahwa dia bisa dikatakan wirausaha apabila punya kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan yang berbeda. Penjelasan yang pertama, kedua, ketiga ini disampaikan oleh para ahlinya yang tidak asing lagi, yaitu Drecker. Baik, dari sekian kesimpulan, barulah kita bisa mengatakan bahwa kewirausahaan itu adalah kegiatan yang berani, semangat, percaya diri, dan optimis. Atau dapat kita simpulkan bahwa kewirausahaan itu adalah merupakan proses menciptakan sesuatu yang berbeda dengan mengabdikan seluruh waktu dan tenaganya, disertai dengan berani menanggung risiko keuangan, kejiwaan, sosial, dan menerima balas jasa dalam bentuk uang dan kepuasan pribadinya. Itu secara umum kesimpulan daripada kewirausahaan. Baik, setelah kita bahas beberapa fenomena daripada kewirausahaan, dapat dibuat kesimpulan. Nah, sekarang kita masuk ke konsep dasar kewirausahaan. Di dalam membahas tentang kewirausahaan, paling tidak kita harus memiliki satu, semua orang dilahirkan itu sama. Artinya sama-sama nggak punya kegiatan dari nol. Nah, kemudian mempunyai peluang yang sama, udah pasti. Orang dia dilahirkan juga sama kok. Nah, proses ini yang bisa disebut dengan opportunity. Kemudian setiap orang itu pasti punya kepandaian dan kaya. Ini berbeda ya, kalau ini berbeda. Kemudian setelah itu jika dia punya kondisi yang sama, waktu dilahirkan sama, mempunyai peluang yang sama, kemudian di saat dia semakin dewasa, dia ada yang pandai dan ada yang kaya. Kemudian bagi mereka yang setelah melanjutkan sekolahnya, setelah lulus dia mau jadi apa? Ada sih banyak cara yang dilakukan oleh si pengusaha, oleh si calon-calon wirausaha. Nah, contoh bagi mereka yang punya kelebihan, bagi mereka yang punya keahlian, nah, mereka pasti punya cara yang berbeda. Kemudian setelah mereka mempunyai cara yang berbeda, kita melihat bahwa konsep dasar itu tadi ada 4 ya. Mereka dilahirkan sama, kemudian mempunyai peluang yang sama. Kemudian setelah mereka dewasa ada yang pandai dan ada yang kaya. Kemudian bagi mereka yang sudah mengenyam pendidikan, setelah tamat dia mau jadi apa? Nah, pada akhirnya kita dituntut untuk menjawab sebuah pertanyaan, yaitu setelah lulus mau jadi apa? Nah, di saat pertanyaan ini muncul, paling tidak mampu menumbuh kembangkan. Apa yang harus kita tumbuh kembangkan? Jiwa dan sikap kewirausahaan. Karena kita sudah pelajari dari awal. Adapun sikap yang kita miliki, paling tidak, jika Anda kepengen jadi seorang wirausaha, itu ada 5 poin. Ya, di sini sudah kita bahas 3 poin terdahulu ya. Nanti kita uraikan secara detail. Kemudian yang selanjutnya apa yang mesti kita bahas? Kalau yang pertama sudah kita jelas bahwa ada 3, di sini paling tidak kita harus tahu. Yang pertama tadi kita bahas tentang ini nih, tentang wawasan kewirausahaan. Kemudian kita kemudian tahu maksud kewirausahaan itu apa. Kemudian konsep dasar kewirausahaan. Barulah kita bisa menjelaskan wirausaha. Itu 3 poin yang mendasar. Nah, kemudian kita lanjut dengan yaitu sebagai lanjutan daripada konsep dasar kewirausahaan, yang keempat adalah memiliki jiwa kepemimpinan. Ingat, seorang wirausaha wajib memiliki jiwa kepemimpinan. Karena apa? Dengan dia memiliki jiwa kepemimpinan, berarti dia berani tampil beda. Itu yang pertama. Yang kedua, dia dapat dipercaya. Seseorang itu bisa jadi pemimpin karena bisa dipercaya. Seseorang itu bisa jadi pemimpin karena dia berani tampil. Dan seseorang yang sudah memiliki jiwa kepemimpinan, pasti dia tangguh dalam bertindak. Artinya keputusannya tidak menciplak belaka. Baik, kita lanjut ke
poin yang kelima. Poin yang kelima membahas tentang mengambil risiko dengan penuh perhitungan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan mengambil risiko yang penuh dengan perhitungan? Di sini dikatakan, adapun proses kewirausahaan itu sendiri, di mana proses kewirausahaan yang biasa terjadi itu adanya tantangan atau bahasa Latin yang biasa kita dengar aksioma, ya. Nah, aksioma ini sasarannya adalah paling tidak dengan adanya tantangan, kita punya gagasan, kita punya kemampuan untuk mendorong sebagai alat motivasi. Mendorong apa? Berpikir kreatif dan bertindak inovatif, seperti yang di awal kita jelaskan pertama. Kreatif artinya apa? Tidak semata-mata mencontoh yang lain. Inovatif berarti sesuatu yang berbeda yang dia tampilkan. Ya, jadi memang cukup berbeda, dan jiwa wirausaha itu tidak sama. Oke, kita lanjut. Bagian yang terakhir. Nah, fungsi dan peran wirausaha. Itu pertama kita kita melihat bahwa adanya inovator atau orang sebagai penemu secara makro, ya. Fungsi peran wirausaha itu. Jika dia sebagai penemu, berarti sebagai penemu wirausaha menemukan dan menciptakan sesuatu yang baru, seperti produk, teknologi, cara, ide, organisasi, dan lain sebagainya. Dia temukan yang dikatakan baru itu hanya berbeda, bukan dia buat dari awal, ya. Ingat, konsep itu harus dinamis, tidak boleh statis. Kemudian secara makro, fungsi dan peran wirausaha harus bisa sebagai planner atau sebagai perencana. Sebagai perencana, fungsi peran wirausaha itu apa? Wirausaha berperan merancang, kemudian merancang apa? Tindakan dan usaha baru. Untuk apa? Untuk merencanakan strategi usaha baru dan merencanakan ide peluang untuk meraih sukses. Itu yang perlu kita perhatikan jika kita melihat fungsi dan peran wirausaha secara. Baik, setelah kita bahas secara mikro, ada satu lagi yang harus kita terapkan, yaitu kita harus mampu berpikir secara makro. Nah, kalau secara makro, apa yang harus dibuat sebagai fungsi dan peran wirausaha? Di sini dikatakan bahwa peranan wirausaha untuk menciptakan kemakmuran, pemerataan kekayaan, dan kesempatan kerja yang berfungsi sebagai mesin pertumbuhan perekonomian suatu negara. Artinya, secara makro, peran dan fungsi kewirausahaan itu tidak tetap, tidak berarti hanya asal buat saja, tetapi dengan adanya kegiatan, dengan adanya aktivitas yang dilakukan baik kreatif maupun inovatif, dia mampu menciptakan kemakmuran, menciptakan pemerataan kekayaan. Artinya semua orang diberi kesempatan untuk bekerja, semua orang diberi peluang untuk mendapatkan pekerjaan, dan semua orang sebenarnya punya keahlian yang berbeda. Yang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus akui bahwa dia punya kelebihan, sehingga dia punya kesempatan. Dia adalah yang berfungsi sebagai mesin pertumbuhan perekonomian. Dengan adanya aktivitas, adanya kegiatan, ada penjualan barang, barang itu ditransport, dibawa ke transport, dipindahkan ke tempat lain, dipindahkan ke pasar, di pasar dibeli oleh si konsumen, dan begitulah seterusnya dan seterusnya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini tentang wawasan kewirausahaan. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan menjadi berguna bagi saudara-saudara sekalian. Silakan bagi ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Baik, seperti biasa, jika saudara-saudara masih akan membuat atau rencana bertanya, silakan, dan nanti boleh dikirim melalui WA Group ya untuk bertanya bagi yang belum jelas. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.